على هذه النية وعلى كل ما نوى به السلف الصالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Mana orang minta Fatihah tadi? Kita baca Fatihah dengan niat mudah-mudahan Andra Tri Nur Cahyani binti Anto Dwi Cahyo, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah. Dan semua yang sakit di antara kita, para guru-guru kita, siapapun yang sakit di antara kaum muslimin zahiran wa batina, mudah-mudahan segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita, hajat kaum muslimin dimanapun berada dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni, aib kita ditutup oleh Allah. Ala hadhihi ni'a ala kulli ma nawa bihi sallallahu alaihi wa hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin bi arsalil siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa min dzalika anna al-malaikata tusalli 'alal musalli ma dama fi musallah. Di antara keutamaan salat bahwasanya malaikat akan memintakan ampun bagi orang yang salat itu selama dia masih berada di tempat salatnya. Waruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum fi salatin madamatis salatu tahbisuh. Ujar Nabi, sesungguhnya kalian akan tetap dianggap berada di dalam salat selama madamatis salatu tahbisuh, selama salat itu menahannya. Maksudnya selama kita masih berada di tempat salat kita, maka hukum kita seperti orang yang sedang salat. Nah, makanya ulama antara maghrib dan isya mereka tidak keluar. Terkadang di situ diisi dengan pengajian. Terkadang di situ diisi dengan zikir. Jadi kenapa inya berada di masjid? Inya berada di masjid karena menunggu salat. Menunggu salat itu hukumnya hukum seperti orang yang salat. Nah, itu karunia Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Kalau salat itu lain lagi karena kisahnya. Wal malaikatu taqul, dan malaikat berdoa meminta kepada Allah, Allahumma ghfir lahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan rahmati dia. Ya Allah ampuni dia dan rahmati. Ini orang loh menunggu salat, duduk ija kasihan mahadang. Azan masih 10 menit lagi, duduk sidin di situ. Salajur sidin berniat i'tikaf. Entah sidin berzikir, entah sidin berdiam. Tidak harus beliau salat sunnah. Meskipun beliau duduk di situ untuk menunggu salat, maka malaikat memintakan ampun. Atau setelah salat dia duduk berzikir, maka malaikat memintakan ampun. Ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Malam yakum min musalla, selama dia tidak berdiri dari tempat salatnya. Selamanya masih di situ, amun sudah bulik lain kisahnya. Makanya antara maghrib isya itu ulama tuh kadang mau keluar.
Mereka akan tunggu sholat isya itu di masjid, entah dengan mengaji, entah dengan berzikir. Nah bagusnya sekarang masjid-masjid kita itu diisi dengan pengajian. Wa min dzalika anna sholata nurun lil mu'mini fid dunya wal akhirah. Dan di antara keutamaan salat bahwasanya salat itu akan menjadi cahaya. Ulun ini kelewatan enggak? Hah? Harusnya mana? Oh iya. Maaf. Wa min dzalika. Oh pantas. Wa min dzalika anna sholata fiha ta'minul malaikah itu kah? Di antara keutamaan salat anna sholata fiha ta'minul malaikah, bahwa di dalam salat itu terdapat aminnya malaikat. Jadi malaikat yang tadi kan mendoakan nih di luar salat tuh, meskipun di luar salat. Tapi sekarang kita bicara bahwasanya di dalam salat kita itu nanti malaikat akan mengaminkan apa yang kita minta. Kan kita meminta ihdinas siratal mustaqim terus sampai akhir suratul Fatihah. Nah, karena di situ malaikat akan membaca amin. Ai taqulu li qiraatil Fatihah, maka malaikat ketika kita membaca Fatihah, selesai dari bacaan itu malaikat akan membaca amin. Amin itu maknanya istajib doa anak. Ya Allah kabulkan doa kami. Itu makna amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minahum, barang siapa orang yang membaca amin di dalam salat. Guru muhlis tentu membaca Fatihah, lalu kita bersama-sama berdarau bersama-sama amin. Nah, kebetulan amin kita itu bersamaan dengan amin malaikat. Teimbai gitu nah. Malaikat ba amin, kita ba amin. Ghufira lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah akan ampuni dosa dia yang telah lalu. Coba, Allah akan ampuni dosa yang lalu. Bila sudah dibahas dosa yang lalu ini berarti sudahlah dosa yang lalu. Dan kita disuruh berbaik sangka dan kita meyakini besarnya rahmat Allah. Jangan dibiasakan bila membaca riwayat-riwayat tentang ampunan dosa itu kita kebanyakan syak, itu jangan dibiasakan seperti itu. Bahkan dikatakan, bahkan ketika orang berada di Arafah, dia wukuf, berhaji adalah wukuf. Di antara dosa terbesar adalah dia berada di Arafah minta ampun lalu merasa Tuhan kada mengampuni. Ini min a'dzamil kabair, di antara dosa yang paling ganal. Berarti meremehkan rahmat Tuhan. Rahmat Allah itu bila turun, sepanjang hidup manusia melakukan dosa, dosanya itu bisa habis. Maka kita perlu jaga bahasa kita Banjar itu tamak jarang. Ya orang Bahar itu kita tuh kayak apa caranya mendapat rahmat itu. Mudah-mudahan Allah meliputi kita dengan rahmatnya. Kama jaa fil hadits an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi bersabda, idza ammanal imamu fa aminu, apabila imam ba amin maka ba amin juga. Ujar imam amin, amin kan, jangan berdiam. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Karena sesungguhnya siapapun yang ketika dia membaca amin maka dia bersamaan dengan aminnya para malaikat, maka Allah akan mengampuni dosa dia yang telah lalu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, Nabi bersabda, idza qala ahadukum amin, apabila ada salah seorang di antara kalian membaca amin, ya di dalam salat tadi. Wa qalatil malaikatu fis sama amin, dan ternyata malaikat di langit juga membaca amin. Taimbai fawafaqat ihdahumal ukhra, maka amin ini bertemu.
Jaka ulun tutulak ke Islamic Center lewat Karangpaci. Guru sirat ke Islamic Center lewat Ring Road. Sekalinya tetamu di jalan. Teimbay. Paham masalah? Begitu kita ba'amin malaikat, meski saat itu kita ba'amin dia. Teimbay amin kita nih. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Tafaqun alaih. Wa min dzalika, dan di antara keutamaan salat, anna sholata tanha sahibaha anil fahsya wal munkar. Wa qala maula ta'ala utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, maka bacalah ma uhiya ilaika minal kitab, apa yang telah diwahyukan kepada kamu daripada kitab, daripada Al-Quran. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Inna sholata tanha, karena sesungguhnya salat itu akan mencegah anil fahsya'i wal munkar. Nah ini karena ada timbul pertanyaan, karena dikatakan salat itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Lalu timbul karena pertanyaan, karena di sini dikatakan sesungguhnya salat, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Karena sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika orang melaksanakan salat, setelah salat ia melakukan yang mungkar? Letul. Lalu timbul pertanyaannya, apakah salat itu tidak mencegah dari perbuatan mungkar? Ataukah itu tanda bahwa salatnya tidak sah, ujar sebagian orang? Coba kita baca dulu. Faqad amara subhanahu wa ta'ala biiqamis shalah. Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat, mengerjakan salat. Wa bayyana asaras shalah fi man aqamaha. Dan Allah telah menjelaskan bagaimana dampak daripada salat itu bagi orang yang melaksanakannya. Annaha tanhahu hanil fahsya ayil muharramat, al muharramatil fi'liyah, bahwasanya salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji atau apa-apa yang diharamkan berupa perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wal munkaril qawli, dan perkataan-perkataan yang mungkar. Ayil fawahish al fi'liyah wal munkarat al qawliyah huma majma'ul azam wal dzunub. Jadi dijelaskan bahwasanya salat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Baik. Lalu bagaimana apabila seseorang ternyata di dalam salatnya itu setelah salat ia berbuat mungkar? Maka ulama mengatakan, pertama pertanyaan, bagaimana kalau orang melakukan perbuatan mungkar setelah sholat? Apakah itu tanda sholatnya tidak diterima? Ataukah itu tanda sholatnya tidak sah? Ini pertanyaan berbeda. Beda antara tidak diterima dan tidak sah. Kalau kita berbicara sah tidak sah, berarti ini hanya masalah gugurnya fardu. Karena di dalam sholat itu wajib kada? Kita dituntut kada mengerjakan sholat. Maka apabila sholat itu sah, berarti tuntutan itu gugur, itu aja. Tapi ketika sholat itu sah, pastilah diterima, belum tentu. Jadi kita jangan menyamakan antara sah tidak sah atau diterima atau kada. Itulah daripada rahmat Allah kepada seorang hamba. Jadi sah tidak sahnya sholat, ujar ulama, sihhatus sholah tata'allaq bisyuruti wal arkan. Sahnya sholat itu hanya berkaitan dengan rukun dan syarat. Bila syarat terpenuhi, rukun terpenuhi, sembahyang sah. Sah aja. Makanya ada pertanyaan. Ada orang menyuntan tapih hendak sembahyang. Melihat tapih guru muhlis bina bagus. Bejamur. Diambillah tapih tadi untuk sembahyang Jumat.
Pertanyaannya, sembahyangnya ini sah kada? Sah kada? Sah kada? Ulama fikih mengatakan sah. Kenapa sah? Karena ini hanya masalah syarat. Pertama, aurat tertutup kada? Yang kedua, orangnya berwudu kada? Yang ketiga, menghadap kiblat kada? Berarti syarat-syarat terpenuhi. Bacaan Fatihahnya bagus habulang. Fasih mana qiraat? Bacaan tuh fasih. Tumak ninah lawas. Waktu sembahyang menangis. Tapi nyuntan deh. Maka semua yang Inya lakukan selama rukun tidak kurang, syarat tidak kurang, maka sembahyangnya sah-sah aja. Kalau yang kita bicarakan sah, apa arti sah? Artinya karena di hari kiamat Inya tidak dituntut tentang kewajiban itu. Gugur sudah, jaka kewajiban itu gugur sudah. Tapi diterimalah, jangan tanya itu. Bepahala lah, jangan tanya pahala. Ini yang penting jaka bahasa kita tuh gugur sudah kewajiban. Tapi pun pahala jangan tanya pahala, jangan tanya diterima atau tidak. Hah? Jangan harap bepahala, jangan harap diterima. Pakaiannya ke haram, makanannya ke haram. Nah, maka ujar ulama, perbuatan mungkar yang dilakukan setelah sholat itu tidak berkaitan dengan sah tidak sahnya sholat, tetapi itu ujar ulama menjadi indikasi bahwa sholat orang itu tidak diterima oleh Allah. Indikasi. Ya. Seperti orang yang melaksanakan haji. Apabila orang itu melaksanakan haji dan perbuatan buruknya tetap Inya lakukan, kada ada dampaknya bahaji bulik bahaji jaka bareng semalam judi online harat. Ini tambah harat lagi. Jaka semalam beminum minuman harat, sekarang tetap kada ampih beminuman. Jaka dulu kada tapi sembahyang, sekarang tetap kada sembahyang. Maka ulama mengatakan itu adalah tanda bahwasanya hajinya kada mabrur. Tanda. Coba kita lihat Al-Imam Ibnu Ajibah menjelaskan di dalam tafsir beliau tentang orang-orang yang ternyata mereka itu tidak meninggalkan yang buruk setelah mereka melaksanakan sholat. Jadi ujar Sidin, pertama ulama mentafsirkan ini, makanya dikaitkan karena dengan firman Allah, waladzikrullahi akbar. Ujar ulama, sholat ini dilakukan adalah untuk kita mengingat Allah. Makanya ulama karena berbeda pendapat mentafsirkan makna firman Allah waladzikrullahi akbar. Apakah zikrullah ini adalah zikrullah yang sifatnya umum, ataukah yang dimaksud zikrullah itu adalah sholat itu sendiri? Karena ada sebagian ulama memahami bahwa sholat itu akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Tetapi ujar mereka wala zikrullahi akbar, tetapi yang akan lebih dahsyat untuk mencegah orang daripada perbuatan munkar adalah zikrullah, mengingat Allah. Karena tidak akan terjadi ujar ulama orang melakukan maksiat di saat ia ingat lawan Tuhan. Ketika ia ingat dengan Allah, ia akan terhindar dari maksiat. Contohlah, orang terkadang apabila ia berada di sekitar Masjidil Haram, melihat ia kebesaran Baitullah itu aja, ia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang kada baik. Ketika ia ingat, aku berada di Mekah nih, sembahyang nang tadinya kada rajin jadi rajin, perbuatannya jadi baik karena ia sadar aku di mana. Orang yang berada di Mekah sadarinya berada di tanah haram, maka ia kesadarannya ia berada di mana tuh mencegahinya dari perbuatan kada bagus dan mendorongnya untuk berbuat bagus. Tapi begitunya keluar dari Mekah, sudah kesadaran tuh kada ada lagi.
Mekah ini kota yang bisa didatangi, bisa ditinggalkan. Tapi Allah kayak apa kita ada meninggalkan? Bila inya selalu sadar berada dalam pengawasan Allah, inya ingat kepada Allah, maka selama inya ingat lawan Tuhan itu kada mungkin inya akan bermaksiat. Kecuali inya lupa, kena begitu inya lupa, maka inya akan dimasuki oleh syaitan. Makanya wala dzikrullahi akbar. Nah sehingga kemudian ujar Imam Ibnu Ajibah, zikrullah inilah ruhnya di dalam salat itu. Karena apabila salat itu kita lakukan dan di dalamnya tidak ada ingatan kepada Tuhan, maka jadilah salat ini, ujar beliau, adalah gerakan-gerakan saja. Bahkan beliau mengatakan salat yang kita lakukan ini menjadi bagian dunia aja. Karena memang faktanya, maaf, kebanyakan kita, ujar Ibnu Ajibah, memang begitu. Bahkan di dalam sholat ingatan lawan Tuhan jarang. Bahkan di dalam sholat nang kita ingati sesuatu nang lain, mahayal. Makanya ujar sebagian guru-guru kita, nyawa nangai jasidin bila mencari barang, kada ingat mandak di mana, bawa sembahyang saja. Tang ingatnya ya karena sembahyang tuh. Di anu jangan. Waktu sembahyang ingat. Karena ketika sholat kita itu tidak ada ingatan kepada Tuhan di dalamnya, maka jadilah, ujar Imam Ibnu Ajibah, itu bagian daripada dunia aja jadinya. Meskipun tampaknya ini ibadah. Makanya di dalam hadis Nabi mengatakan, ujar Imam Ibnu Ajibah, hubbiba ilayya min dunyakumus salas. Ada 3 ajar Nabi dari dunia kalian itu yang Allah menjadikan aku cinta kepada yang 3 tadi. Termasuk salah satunya adalah sholat. Kenapa jadi sholat dikatakan dunia? Makanya hubbiba ilayya min dunyakum. Bukan bagi Nabi itulah. Bukan bagi Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum. Berarti secara umum sholat kita tuh seperti itu memang. Kecuali bagi orang-orang yang diberi pertolongan oleh Allah. Nah makanya Imam Ibnu Ajibah kemudian mengatakan, ujar sirin as-sholah, sembahyang itu, pahiya dunia, sembahyang itu adalah dunia, liman kana hammuhud dunia, bagi orang yang pikirannya itu dunia juga. Maka sholat ini menjadi bagian dari dunia dan dia kadang menganggap sakral. Ini nah yang kita lakukan saat ini, amun orang sadar, amun inya secara zahir melihat kita di mana, kita di lok bahu. Pandangan zahirnya mengatakan kita di lok bahu di jalan pusaka. Tapi kalau inya sadari, inya berada di raudhatun min riyadil jannah. Bila inya berada di taman surga, bila inya sadar inya berada dalam naungan malaikat, maka disitunya akan banyak-banyak mengangkat tangan memohon kepada Allah. Cuma sekali lagi, kalau majelis ini didatangi oleh orang yang kana hammuhud dunia, bila otaknya dunia aja, maka kada akan terpikir baginya yang macam itu. Ya kayak dari tahun 2024. Datang orang ke majelis ilmu, datang orang ke masjid. Dipikirnya di situ orang banyak, amun beristilah mengumpulkan orang belum tentu kawa. Di majelis orang banyak, di masjid orang banyak, lalu datang ke situ dengan tujuan supaya orang memilih. Padahal inya berada di raudhatun min riyadil jannah, tetapi otaknya kada sampai ke situ. Nang dipikirakannya kayak apa, nang orang-orang duduk berkopiah ini melihat aku datangnya milih aku kan. Maka baginya majelis ini bagian dari dunia aja. Hanya tulak ke masjid itu bagian dari dunia. Makanya ujar Ibnu Ajibah, as-salatu hiyad dunia. Salat itu bisa menjadi bagian dunia bagi orang nang otaknya memang dunia aja. Dan ujar beliau, wahya akhiratun li abna'il akhirah. Dan salat itu bisa menjadi bagian akhirat bagi abna'ul akhirah. Orang nang otaknya akhirat, itu gawian gini bisa jadi akhirat. Tuh si Iril di pasar duduk di toko berjualan, nyata bana ini pasar. Bahkan pasar itu dikatakan termasuk tempat yang paling buruk lah. Karena di dalamnya tuh banyak tipu menipu. Di dalamnya terdapat sumpah-sumpah palsu.
Hah? Kan yang paling Allah sukai masjid kala wahabul bilad ilallah. Apa masajiduha? Yang paling Allah ketujuh masjid, yang Allah paling kada suka itu pasar, karena di pasar itu terkadang banyak terjadi maksiat. Nah, Iril berada di pasar, di toko, tempat yang nyata-nyata syaiton bulang balik di situ, mengganggu orang-orang nang bertransaksi. Ujar syaiton bunguli nang ini nya kada tahu juga. Pikih kada dijalanakan di situ. Tetapi Iril berpikir, ujar Iril aku na berjualan. Lamun aku kena berhujung, aku jadi untungku ini akan kupakai untuk membantu pembangunan masjid anu nah. Ini aku bila berhujung ada kesian orang yatim diganggu tuh nah. Jadi otak Iril tuh ke situ. Bujur berdagang. Tetapi pikirannya ke akhirat. Maka jadilah ini jembatan. Sehingga hukumnya hukum akhirat. Terbalik, bila orang menjadikan ibadat untuk mencari dunia, maka kayak itulah ujar beliau, maka sholatnya itu hukumnya hukum dunia. Ujar Imam Ibn Ajibah. Nah, lalu kemudian beliau mengatakan, bagaimana kemudian caranya menjadikan sholat itu mencegah yang mungkar? Wala syakka, dan tidak diragukan lagi jazir, anna sholata, bahwasanya sholat idza sahibahal khusyu', apabila salat itu disertai rasa khusyuk, wal haibah fil batin wal itqan fil zahir, nahat sahibaha anil munkar. Apabila salat itu yang kita lakukan terdapat khusyuk, kemudian kita menyadari kebesaran Allah di dalam salat. Jadinya ingat lawan nang inya minta, ingat lawan nangnya bawa iba pandir, ingat lawan nangnya sujud itu kepada siapa? Itunya sadarinya ingat. Maka ujar beliau sholatnya itu pasti akan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Nah, maka inilah kemudian ditafsirkan oleh sebagian ulama bahwa sholat yang seperti ini sulit dilakukan terkecuali orang yang Allah berikan di dalam hatinya cinta. Bila sudah terdapat di hatinya cinta, cintalah. Ini sudah kada kode apa-apa lagi, kecintaan kepada Tuhan. Karena cinta itu akan membuat inya ingat. Makanya dikatakan man ahabba syai'an kasura zikruh. Orang yang cinta kepada sesuatu inya akan banyak ingat dan menyebut. Orang bila banyak menyambat sesuatu berarti cinta lawan sesuatu itu. Sedikit berkisah lawan Nabi, berkisah Nabi itu tandanya cinta lawan Nabi. Sedikit mengisahkan guru muhlis berarti cinta guru muhlis, dan sedikit-sedikit mencintai wali. Mengisahkan wali mengingat itu tanda cinta. Man ahabba syai'an kasura zikruh. La mahala, tak ada bisa kada, mustika itu. Apabila orang di dalam sholatnya tuh ingat lawan Tuhan, maka ingatan itulah yang akan mencegahnya daripada perbuatan. Berarti yang kita perhatikannya adalah ingatan. Lah mengingat Allah itu. Nah, lalu kemudian di dalam hadis Nabi bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Ujar Nabi, apakah kalian mau aku beritahu amalan yang paling hebat? Bukan ujar ulun, ujar Nabi. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ujar Nabi, apakah kalian mau aku beritahu amalan yang paling afdal? Wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum min infaqiz zahabi wal warik. Coba, ini yang paling harat ya Nabi amalannya dan paling cepat meninggikan derajat kalian. Paling cepat meninggikan derajat. Bahkan Nabi mengatakan ini lebih baik daripada orang yang bersedekah dengan emas dan perak. Karena tidak semua kita mampu bersedekah dengan emas dan perak. Maka Nabi memberi amalan yang semuaan orang mampu. Nang Nabi sambatnya nah bersedekah dengan emas dan perak, kawalah kita keberatan. Belum tentu kawa. Nang kedua ujar Nabi, wa khairin lakum min antalqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Dan itu jar Nabi lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu musuh berjihadnya,
lalu kalian membunuh musuh dan musuh membunuh kalian, mati syahid berarti kada semua orang juga di antara kita ini kawa berjihad. Maka sekarang Nabi memberi amal nang semua orang kawa menggawi, lelaki kawa bebini kawa amun berjihad. Kebanyakannya lelaki. Amun bersedekah, hana mengeluarkan emas, amun beisi emas. Berarti jar Nabi sekarang lebih baik dari itu. Ini Nabi yang mengatakan lebih baik. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu lebih hebat daripada berjihad, lebih hebat daripada bersedekah? Qala, maka Nabi menyebut zikrullah, yaitu mengingat Allah. Orang nang ingat Allah ini kadang nang tahu. Nya bisa aja awak di pasar situ. Bisa jadi kuli. Bisa jadi suruh-suruh orang di pasar, bajunya baju buruk. Susuruhan orang, tapi hatinya kada lalai dari Tuhan. Khumul orang begininya tersembunyi, hati-hati orang begini. Pun berjihad nampak mana kita orang besangu parang sana kemari. Bersedekah segala macam orang tahu, tapi zikrullah ini samar kadang orang tahu. Ketika inya bersaat itu inya berzikir kepada Allah dan kadang orang tahu, tetapi malaikat di langit berataan tahu. Uzkuruni azkurukum, ingat aku ya Allah, aku akan ingat kalian. Sebut namaku, aku sebut nama kalian. Ya Allah, mengingat Allah. Tapi ya mudahlah. Mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Ulun kemarin ke Berau. 2 hari yang lalu ke Berau. Sampai di Berau, ulun bertemu dengan salah seorang murid Abah. Karena dulu Abah mengajar di Berau dari tahun 85 sampai 88. 3 tahun di Berau. Jadi orang Berau ini bertemu ulun, ujar seorang Berau ini, ulun murid Abah. Lalu bakesah di pinggiran sungai di apa sih? Sungai apa jarang di Berau itu sungai apa? Aji Sungai Segah kah Pak? Sungai Segah. Nah, di pinggir sungai itu kalau Aji Hadri ada nang orang berjualan tuh. Pinggir-pinggiran sungai itu. Duduk ulun situ dengan bini. Sekalinya ada nang datang. Ya ini tadi jarnya ulun murid Abah. Lalu ujarnya ulun ingat. Tanya pakai ulun dari inya. Ujar beliau, aku mendengar Abah berkisah. Sampai sekarang aku ingat. Abah tuh berkisah dahulu sekitar tahun 87-an mungkin. 87 mungkin dahulu. Itu di Berau. Ujar Sidin, Abah berkisah di Martapura dahulu ada seorang ulama. Cumanya kada waktu itu kada menyambat. Abah mungkin nang tahu siapa. Ujarnya Abah berkisah di Martapura dahulu ada ulama. Sidin ini mendulang, sakalinya dapat intan sing ganalan. Ganal intan itu dapat. Begitu Sidin dapat intan nang ganal nang kada biasanya seganal itu, gembira pada hati. Ambil intannya, bawa bulik ke rumah, saking gembiranya jaka ibaratnya ke rumah tuh 10 menit, nih 7-6 menit sampai dah, saking lajunya. Begitu sampai rumah, betapuk dahi. Astagfirullahaladzim. Aku diberi Tuhan nikmat saking gembiranya, sepanjang bulik tadi aku gembira dengan intan ini, aku kada ingat lagi lawan nang memberi. Lalu akhirnya itu intan dibawanya lagi bebulik ke pendulangan. Mulai dari mananya ambil, angkatnya lagi, makanya bulik lagi ke rumah, dan sepanjang jalannya berzikir lawan Tuhan. Coba. Takutan Sidin. Ini loh nikmat. Berarti ini nikmat. Nah nikmat yang didapatnya ada mun'im, ada yang memberi. Jangan sampai aku ingat lawan yang diberi, tapi kada ingat lawan yang memberi. Nih namat Jaini handphone aku memberikan jar Guru Darmawi. Supaya apa Guru Darmawi memberi? Supaya ulun senang. Nah jar Guru Darmawi amat Jaini ini iPhone hanyar. Ini Samsung hanyar. Dibari ulun supaya ulun gembira daripada sayangnya Sidin dibari. Pantaslah begitu ulun dibari, begitu ulun buka asik nah, kada diherani lagi nang bari nih.
Dipandiri kada lagi. Sidin memandiri kita kada menanahu lagi, kasihkan lawan HP. Ini kayak apa kayak itu? Berarti nang dibari ini pemberian itu seolah inya lalai dari nang memberi. Maka ingatan ini sekali lagi kada mudah terkecuali bagi orang-orang yang memang diberi pertolongan oleh Allah. Nah akhirnya ulun mengutip perkataan beliau daripada perkataan Imam Ibnu Ajibah. Ujar beliau yang harus kita ingat adalah ini beliau mengutip perkataan Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wala dzikrullahi lakum iyyakum birahmatihi akbaru min dzikrikum iyyahu bi ta'ati. Ingat, kita sembahyang mengingat Allah lah. Ya Allah. Itu sembahyang mengingat Allah dengan apa yang kita lakukan, tapi harus sadar bahwasanya aku bisa melaksanakan ini. Kisahnya aku mengingat Tuhan, sebenarnya yang terjadi Allah yang mengingat kita dengan rahmatnya. Maka Allah mengingat kita, menyebut kita dengan rahmat beliau lebih besar dari apa yang kita lakukan itu. Maka akhirnya tenggelamlah kita di dalam ibadah itu kepada rahmat Tuhan. Ya Allah, dari sembah-sembah ingat Allah, aku nih bisa nangkain ini pertolongan Allah. Lalu tenggelaminya di dalam pandangan bahwa semua ini inya lakukan dengan pertolongan Allah. Lalu kada bisa lagi inya hendak maandak aku itu di mana? Keakuannya itu kada lagi. Karena bila Allah kada memberi pertolonganku kada kau menggawi. Apabila Allah kada memberikan aku petunjuk apa kada menggawi. Maka kada ada celah baginya untuk menimbulkan kesombongan di dalam ibadatnya itu. Karena kada ada dayanya, kada ada upayanya. Apa nang inya bisa gawi itu murni karena pertolongan Tuhan. Titik. Nah, maka ingatan macam ini nang mencegah orang daripada keburukan. Tapi bila tidak, bila kosong hatinya, maka jadilah sholat yang inya lakukan itu bagian dari dunia. Apabila sudah bagian dunia, maka dunia ini campurannya adalah hal-hal yang mungkar. Jadi kada ada. Tapi kalaupun kita ini suruh menimbang diri masing-masing menurang sembahyang, begitunya habis sembahyang lalu kemudian ia melakukan hal-hal yang buruk secara zahir, jangan juga dikait-kaitkan lawan sembahyangnya. Ikam dia cara sembahyang tapi kayak itu kelakuan bla 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 bla. Udah kalau inya berbuat salah, kesalahannya itu tagur. Kalau usah dikait-kaitkan itu, kesalahannya tagur. Ikam jangan minum nih haram kayak ini. Sambil doakan ninya. Kenapa? Karena suatu hari Nabi pernah didatangi orang. Coba perhatikan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ada seseorang daripada Ansor. Uruya an-nafata minal Ansor. Ada seorang lelaki daripada Ansor. Karena yusalli ma'a Rasulillah sholawat. Inya ketujuh sembahyang lawan Nabi lagi. Nabi imamnya, ini makmumnya, ini sembahyang lawan Nabi. Wala yada' syai'an minal fawahish illa rakibah. Dan tidaklah inya meninggal bila ada maksiat digawinya, minum inya juga ianya, bejudi inya juga di situ, begawi buruk digawinya. Pawusifahaluhu lahu sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat-sahabat nang lain ini melihat buyak. Didatangi Nabi dilaporkan, ya Rasulullah, tuna si anu tunah kada beres, sembahyang aja banyak, sembahyang aja rajin, gawian kada beres, diwada jaga bahasa Banjar, atau diwada lah. Hah? Apa diwada itu ada? Dicela. Tuh ya Rasulullah, sembahyang aja banyak, sembahyang aja rajin, subuh turun, maghrib turun, isya turun, gawian kada beres, disambati macam-macam. Apa ujar Nabi? Lalu Nabi menjawab, inna salatahu tanha falam yalbath antab. Ujar Nabi, salatnya itu kan akan mencegahnya dari itu. Tidak lama Nabi berucap begitu, lelaki itu bertobat kepada Allah Ta'ala. Selang beberapa waktu, lelaki itu ampihnya bertobatnya lawan Tuhan. Nah jadi terkadang kebaikan-kebaikan yang orang lakukan itu jangan diremehkan. Karena kebaikannya itu kelak apabila Allah terima itu jadi modal. Dan boleh jadi dengan sebab itu Allah memberinya hidayah. Nya rajin ke majelis,
Tapi kelakuan gini-gini, udahlah, bila kelakuannya kada bagus, kelakuannya dikoreksi. Cuma daripada rahmatnya orang bahari guru lah. Dahulu ada guru. Sidin ini sayang, kasih sayang lawan jamaah-jamaah yang hadir. Dan selalu mendoakan jamaah tuh. Begitu jamaah bulik tengah malam tetap Sidin mendoakan. Orang-orang nang hadir, orang-orang nang menuntut ilmu didoakan Sidin. Meskipun majelis seminggu sekali misalnya, bulikan orang, Sidin tetap mendoakan. Lalu ada orang mencela guru jar, tuh murid pian di kampung umpama bejudi aja gawian jar. Ini aja minum macam-macam gawian tuh buruk. Majelis rajin jar, gua ada pian rajin aja malam anu tulakan anu. Bila sudah kada malam majelis menggawi pulangnya. Apa jawaban Sidin? Ujar Sidin, alhamdulillah. Dengan adanya majelis ini jar Sidin, nang tadinya inya mabuk seminggu 7 kali, sekarang 6 kali jadi Sidin. Parai sehari. Alhamdulillah Sidin. Artinya dengan keberkahan majelis ini, yang tadinya inya seminggu 7 kali minum, wah ini berkurang jadi 6. Ini sudut pandang macam apa ini? Rahmat kepada orang tenang. Mudah-mudahan Jasidin Allah Ta'ala merubah keadaannya. Pas kada lawas dasar ubah aja orangnya. Jadi terkadang manusia itu kita boleh ingkari keburukannya, tetapi jangan mencela macam-macam. Karena bila Allah merubah hatinya, sutubat bandar. Allah itu muqallibul qulub, bisa mengubah hati orang muda. Yang nang ini cuma itu. Ada kalau nang membunuh orang 99. Rancak kalau dengar kisah itu diulangi sedikit kisahnya. Inya membunuh orang 99. Amun nang memberi minum anjing tuh boleh lah nya memberi minum sudah. Makanya dosanya diampuni karena nya berbuat baik. Lah nang bunuh tuh apa kabar? 99 nikung dibantainya. Begitu kemudian inya membunuh 99, Allah memasukkan di dalam hatinya penyesalan. Nah ini Allah Ta'ala turun tangan membantu memasukkan penyesalan di hatinya. Lalu nyesal. Lalu di hatinya hendak bertobat, datang ke guru. Guru, ulun meminta ampun, ulun ndak betakun lawan pian, kira-kira dosa ulun diampuni kada? Maka si guru menjawab, ujar guru, Allah Ta'ala itu pengampun, mesti Allah mengampuni dosa. Apa gerangsin dosa kamu? Han mestinya jangan ditakuni. Gurunya juga kepo. Harusnya kan usah ditakuni, orang bertobat ya sudah. Tenang aja kami Sidin, Allah Ta'ala mengampuni dosa cukup sudah itu. Suruhnya bertobat. Bila itu hak orang boleh kakan. Bila kada berkaitan hak orang bertobat, Allah mengampuni cukup. Ini betakun. Apa gerang sini kam? Jadi kam minta ampun itu apa? Anu guru ejar, ulun ini membunuh orang 99. Ulun mati, ulun bunuh. Mendengar orang 99. Ujar si guru mun itu kada bakal kam diampuni. Kam kira nyaman kasih 99 orang mati, membunuh orang seikung Sidin barat hukuman apalagi 99. Rasakan Sidin kena balasan ikam di hari kiamat. Ba ujar nang anu ni mun itu jar kira-kira pacang masuk neraka baik genapa kan 100. Kan kayak itu kalau udah di kitab tuh. Bunuhnya guru tadi bunuhnya 99 sudah dibunuhnya, pacang kada masuk surga juga. Nang ini pulang menyambati, bunuhnya pas 100. Tapi lah, padahal jawaban ini memutus harapan sudah. Tapi dasar Allah mengetuk hatinya, membimbingnya untuk bertobat. Kada anu hatinya nih kada anu lagi. Mau jadi apa kita tuh. Tetap mengganjal hatinya nih. Mendengar di situ ada guru. Dulu sama ada seberang jadi ada guru muhlis. Datangi ke situ. Guru mulis peribahasanya. Guru, ujar guru apa kabar? Ulun guru hendak bertobat. Kira-kira ulun diampuni kada diampuni Sidin, tenang aja masalah bertobat itu Allah Ta'ala pengampun. Apa gerang Sidin kesalahan ikam? Lalu berkisah. Ulun guru membunuh orang 99. Lalu ulun ini rasa hati mengganjal. Ulun datangi guru nang di situ.
Ulun takuni sidin dosa ulun ini kira-kira diampuni kah kada? Ujar sidin kada diampuni gue, ulun bunuh sidin. Nah sekarang ulun datang ke pian betakun, kira-kira dosa ulun ini diampuni kah kada? Ujar guru tadi diampuni. Cobain jawab kada. Diampuni sidin, tenang aja Ikam. Cuma ajar si guru tadi, Ikam ini orangnya labil, panasan. Kampung Ikam itu Texas. Jadi Ikam berjauh mulai situ. Ikam pindah mulai sana. Ikam ke kampung sana supaya Ikam terhindar dari keburukan. Amun ka itu ayo jagorai ulun berhijrah. Siapakannya pakaiannya, siapakannya bendanya, berhijrah di tengah jalan meninggal. Begitu meninggal malaikat datang, malaikat azab, malaikat rahmat. Ujar malaikat rahmat, ini ampunku. Kenapa? Karena inya bertobat kepada Allah. Ujar malaikat azab, tobat. Cuman yang 100 dibunuh apa kabar? Kada bisa jadi malaikat azab. Ini tetap harus tanggung jawab. Ujar malaikat rahmat, kada bisa. Itu masa lalunya, inya sudah bertobat. Lalu datang malaikat yang ketiga menjadi penengah. Ujar malaikat ketiga, kayak ini sudah ukur. Inya ini teparak ke mana? Bila inya teparak dari negeri asalnya, julung malaikat azab. Apabila inya parak lawan tujuannya, julung malaikat rahmat. Lalu diukur, ternyata inya teparak ke daerah tujuan. Ujar ulama tuh kada jauh sekedar busungan dada. Inya tuh berada di tengah-tengah jalan. Jaka ibarat 100 kilo di kilo 50. Dan inya lewat dari itu hanya sebesar sejauh busungan badan aja, sedikit aja lewatnya. Daripada benar ya Allah hendak mengampuni dosanya. Kalau dipikir-pikir nang memberi minum anjing tadi memberi minum, nang ini apa nang digawinya? Belum begawi apa-apa. Jakainya sudah sampai ke kampung sembahyang, gitu. Jaka sudah sampai kampungnya puasa, belum, hanya hendak pindah. Coba kan. Tapi Allah menurunkan rahmat sidin. Itu rahmat Allah. Jelas kira-kira. Jadi sadari bahwa kita ini berataan tenggelam di dalam rahmat Tuhan. Jadi ingat melihat orang-orang yang berbuat kada baik itu, ingkari, cukup aja nang kada baiknya ingkari. Inya mabuk, ingkari mabuknya. Doakan inya mudah-mudahannya ampih mabuk. Ada kalau seorang wali Allah Ta'ala melihat orang di tengah kapal pesta miras, pesta bebinian di tengah sungai, orang nang di pinggir ini muyak, padahal kan lawan wali, ya wali doakan tuh mudah-mudahan karam kapalnya. Ke tengah laut tuh pesta benar, situ hemat. Minum-minuman, mabuk-mabukan, bebinian. Sidin melihati, kita melihat bubuhan itu begecingkrakan di situ, kuciakan, tetawaan. Lalu sidin mengangkat tangan. Orang nang di ini mudahan Ikam didoakan sidin tenggelam. Lalu sidin kemudian mengangkat tangan. Ujar sidin, Allahumma kama farrahtahum fid dunya farrihum fil akhirah. Ya Allah, saat ini mereka tertawa na gembira, padahal nang dilakukannya kesian maksiat. Maka wahai Allah yang maha kuasa, sebagaimana pian menggembirakan mereka di dunia nih, maka gembirakan mereka di akhirat. Jangan sampainya di dunia tertawa, di akhirat menangis. Maka ya Allah berikan kegembiraan itu di hati mereka di dunia dan akhirat. Maka dikatakan di dalam kitab itu, tidaklah bersender kapal itu dari laut, tiba-tiba berataan itu menangis dan bertobat lawan Tuhan. Dengan berkat doa si wali itu. Nah itulah kemudian Nabi mengatakan di dalam hadis ini, ujar Nabi sholatnya kena akan merubahnya. Dasar bujur berubah. Mudah-mudahan Allah merubah keadaan kita. Dari yang kada baik menjadi baik. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wallahu a'lam bishawab. Wa aqimis salata lidzikri. Jadi memang kita disuruh mengingat Tuhan itu. Jadi utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil mudah-mudahan Allah menjadikan kita bisa ingat bahwa setiap yang Allah beri dalam hidup kita ini kita harus ingat lawan yang memberi. Apapun.
diberi ujian kah, diberi nikmat kah. Nah, makanya karena ada di kalimat berikutnya, karena kita akan membahas bahwa manusia itu memang diciptakan itu dikatakan jazua. Ya, makanya manusia itu apabila dapat kebaikan, jadi pada Allah dalam Al-Quran, manusia itu jazua ketujuh berkeluh kesah. Idza massahu syarr, apabila inya ditimpa kesulitan langsung ngeluh aja pikiran memang. Bila diberikan ujian langsung ngeluh. Bila diberi nikmat kita tahu. Diberi nikmat kada bayar zakat. Begitu diuji ngeluh. Mudah-mudahan kita dalam ujian atau dalam nikmat selalu ingat lawan Tuhan. Karena ini mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Dan sulit bagi orang yang kada diberi pertolongan oleh Allah. Jadi kita ini berataan bila pun bisa bersyukur dasar pertolongan Tuhan juga bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit ulun ingin sampaikan, Al-Imam Ibnu Ajibah di dalam kitab beliau Mi'rajut Tasyawuf, beliau ketika membahas tentang syukur, beliau mengatakan syukur itu pun terbagi 3. Sehingga ulama itu di dalam syukurnya pun bersyukur lagi. Inya bisa bersyukur kepada Allah tuh bersyukurnya itu disyukurinya lagi. Makanya mereka mengatakan wasyukru yahtaju ila syukur. Ketika kita bisa mendapat nikmat dan kita bersyukur dengan nikmat itu, maka ketika kita bersyukur, syukur kita ini perlu lagi kepada syukur yang lain. Kenapa? Karena begini, mereka para imam kita, para rijal kita, para ulama-ulama kita, ketika mendapatkan nikmat, mereka menganggap cara mensyukuri nikmat itu 3. Kada bisa sebutin aja. Nikmat itu cara mensyukurinya jadi mereka 3. Yang pertama adalah asyukru bil lisan. Mensyukuri dengan lidah. Tak Allah Ta'ala memberi kita duit, Allah Ta'ala memberi kita rezeki, Allah Ta'ala memberi kita sehat, alhamdulillah aja kita, ya Allah ulun dapat rezeki. Bagus kalau dah daripada kartu tahu. Berarti ucapannya alhamdulillah itu adalah bentuk syukur dengan mulut. Jelas kira-kira? Ada 3 tingkatan nih lah. Begitu ulun dapat ini atau ulun beri sehat, nang tadinya garing dapat sehat, nang tadinya kada berduit dapat duit, nang kada berharta dapat harta, kada beranak dapat anak. Lalunya alhamdulillah ulun diberi nikmat oleh Allah. Nah itu namanya asyukru bil lisan, dengan mengucap alhamdulillah ketika dapat nikmat. Nang kedua ujar beliau yang lebih penting adalah bersyukur bil arkan, yaitu inya mensyukuri dengan tindakan, dengan anggota tubuh, dengan sikap. Ketika kita dapat duit, lalu kita mengalhamdulillah, itu syukur dengan lisan. Tapi syukur dengan sikap kayak apa? Menggunakan duit ini di jalan yang Allah ridho. Lalu duit itu ditukarakan ke kitab. Lalu duit itu diberi orang-orang susah. Lalu duit itu digunakan untuk membantu masjid yang sedang dibangun. Lalu duit itu digunakan untuk menggembirakan orang. Kadang dipendamnya dalam peti. Berartinya mensyukuri nikmat Tuhan bil arkan namanya. Alhamdulillah awakku sehat, cukuplah dengan muntung kada kawa. Kayak apa caranya lagi? Nang sehat tadi bawa ke majelis, nang sehat tadi bawa ke masjid. Berarti mensyukuri kesehatan ngarannya. Nang diisi duit tadi membantu masjid, membantu majelis, itu berarti mensyukuri nikmat itu dengan tindakan. Amun muntung aja alhamdulillah, ujung-ujungnya duit dipakai untuk maksiat, ujung-ujungnya awak digunakan untuk lalai. Berarti aja kada bersyukur, muntungnya aja bersyukur, sikapnya kada. Jelas sampai sini? Jadi yang pertama tadi begitu dapat duit kita berucap alhamdulillah. Nang kedua pulang sama seperti orang diberi sehat, berucap alhamdulillah. Lalu yang kedua mensyukuri dengan sikap bilanya sehat kayak Pak. Dibawa beribadah, dibawa untuk ilmu itu kan bersyukur lah. Atau bila berisi duit digunakan untuk bersedekah, digunakan menggembirakan anak yatim gitu lah. Berarti ini bersyukur dengan apa tadi? Bil arkan. Dan terakhir dan itu asyukru bil janan, yaitu bersyukur dengan batin. Syuhud ini cukup berat lah, kecuali bagi orang yang ditolongi Tuhan. Nah yang syukur ini memandang, batin-batin memandang. Apa caranya? 1, buliki ke syukur lisan. Sebelumnya berbulik ke nikmat. Pertanyaannya, dan kita jadi bersyukur nih gara-gara dapat apa tadi, Dan?
Dapat apa tadi? Hah? Baik, dapat nikmat, baik duit atau sehat. Pertanyaannya, yang memberi nikmat itu siapa? Baik, lalunya memandang nikmat ini kada datang lamun kada Tuhan yang memberi. Lalu sadarinya di mana datangnya nikmat. Itu batin langsung memandang ke situ. Dari mana datangnya nikmat? Di Allah. Allah yang memberi duit ini nah. Sehingga aku dapat rezeki ini Allah yang memberi. Jelas kira-kira? Aku sehat ini Allah yang memberi aku kesehatan. Jelas kira-kira? Baik. Yang kedua, begitu nikmat tadi datang, lalu hati ini terbuka untuk bersyukur lawan Tuhan. Siapa yang kawa membuka hati kita sehingga sadar? Allah yang menolong. Lalu kita sadar, lalu kawa berucap. 3. Lalu ketika bersedekah lawan anak-anak yatim, lawan orang miskin ke masjid, pertanyaannya, nyamannya hati ini terbuka untuk bisa bersedekah. Siapa yang membuka hati kita tuh ringan bersedekah? Allah. Terakhir, aku nih sekarang batin mampu memandang, sehingga aku bisa memandang ini kebaikan Tuhan. Sehingga aku memandang ini kebaikan Tuhan. Siapa yang memberikan aku pandangan ini kalau bukan Tuhan? Sehingga dalam semua aspek itu, inya kada melihat sedikit pun dirinya terlibat di situ. Nikmat Allah nang memberi, bersyukur Allah nang membuka hati, memberi anak yatim rezekinya datang di Tuhan. Nang membuka hatiku Allah Ta'ala juga, aku nang diberi pahala. Sehingga dari semua itu inya memandang itu murni kebaikan Tuhan, titik. Lalu kada maunya kena ria dalam kebaikannya itu. Apa nang inya sombongkan? Harta datang di Tuhan, kesehatan datang di Tuhan. Nang membukakan hati berbuat baik Allah Ta'ala juga, pahalanya kita dapat. Padahal kada ada apa-apa kita di situ. Nah ini pandangan batin ini yang kita dididik oleh Imam Ibnu Ajibah di dalam cara bersyukur kepada Allah. Termasuk sholat tadi, nang memberi aku umur sehingga bisa sholat Allah, memberi kekuatan aku bisa sholat Allah, nang menjadikan aku ingat lawan sidin dalam sholat pun Allah. Jadi sebenarnya di dalam ibadah itu bukan tidak beribadah, tetapi menghilangkan keakuan kita di dalam ibadah tadi. Nah, di mana lagi hendak aku amun ibadah aja kita kada kawa menggawi mun Allah kada menolongi. Ibadah tadi kita kada kawa menggawi mun Allah kada maanu akan hati. Allah nang betulung. Mun kada Allah tulungi kita ngali. Wallahu a'lam bishawab. Karena faktanya lah banyak aja orang sehat tapi kada mudah hatinya dibuka untuk mau ke masjid atau ke majelis ilmu itu kada mudah. Tapi mun Allah membukakan hati, maka terkadang sesuatu yang dianggap orang penghalang itu kada penghalang. Jadi di mana datangnya? Aku anu ngalihai anu wahini. Anu sudah umur nih, namun umur nih guru Darmawi. Kada madahkan sidin tuha bang. Sidin nih anum aja masih. Amun dibanding Nabi Adam. Mun jaga bahasa Nabi Adam remaja aja masih itu. Guru Darmawi ini lahir tahun 1945. Nak ulang tahun nih sini nih. 1945 berarti berapa Guru Darmawi ini? Berarti 77. 77. Bersepeda motor lawan bini berdua. 77. Kita umur 27, 37, 17. Jadi memang pada akhirnya bila Allah memberikan pertolongan itu mudah, meskipun menurut sebagian orang itu menjadi penghalang, menurut sebagian orang itu jadi uzur, tapi orang yang memang mau itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mudahan kita termasuk orang yang ditolongi Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ingat aja karena bawa aja tuh Asmaul Husna. Karena bab yang kita bahas ini agak sedikit adalah karena babnya Asmaul Husna ini pas nama Allah An-Nur. Makanya lawas kita stop ini. Insyaallah bawa saja minggu depan karena bab yang akan kita bahas di Asmaul Husna ini adalah salah satu nama Allah Ta'ala An-Nur. An-Nur. Insyaallah minggu depan dengan izin Allah, Allah mengampuni dosa kita, berataan Allah tutup segala dan kurangan kita, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyya ala kulli man awabihi sallallahu alaihi wa sallam. Hadratin Nabi al-Fatihah.
Amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa musyafina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub ma'alimina anna la tudhi barakati ulumi man Allahumma jal jabana jab'an marhumatan farqan min ba'dihi tabarakan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.